لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus merahmati dan terus memberkahi kehidupan kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus kita memuji dan membesarkan Allah, mengagungkan dan beribadah hanya kepada Allah sebagai wujud penghambaan kita hanya kepada Allah dan sebagai wujud kesyukuran kita hanya kepada Allah. Tidak ada nikmat yang datang pada diri kita dan pada seluruh makhluk kecuali nikmat itu datangnya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini diberikan kepada kita, kegunaannya, fungsinya, manfaatnya bukan untuk dijadikan sebab untuk bermaksiat, bukan dijadikan sebab untuk berbangga diri, bahkan bersombong diri. Nikmat diberi oleh Allah kepada diri kita, tugasnya, fungsinya, dan manfaatnya supaya kita bersyukur kepada Allah. Dan hamba yang bersyukur itu jumlahnya qalil, sangat sedikit. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Ini merupakan dalil bahwa banyaknya manusia itu kufur. Yang paling gampang adalah kufur nikmat. Dan kufur ini yang menyebabkan nikmat itu diangkat, bahkan nikmat itu berubah menjadi azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku. Jadi nikmat itu Allah yang beri, kita yang nikmati, kita yang bersyukur, Allah tambah lagi. Karena memang Allah tidak pernah butuh dengan manusia. Manusia itu kalau dia bersyukur, dia mentaati Allah, itu kebaikannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku. Jadi nikmat itu bisa bertambah, caranya dengan bersyukur. Nikmat itu bisa terus langgeng ada pada diri kita, caranya dengan bersyukur. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, nikmat itu digunakan untuk bermaksiat, untuk durhaka. Bahkan tidak sedikit manusia diberi nikmat, tapi nikmat itu dipakai untuk menentang Allah, membangkang kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Jadi di mana saja
orang mendapatkan azab, musibah dan bencana, itu disebabkan karena ulahnya sendiri. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang kamu rasakan di dunia, di alam barzah dan di akhirat, musibah yang menimpa badan, keluarga dan apa saja, itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, Maha Sayang, Rahman Ar-Rahim, tidak menginginkan kejelekan kepada hambanya. Hanya terkadang hamba itu karena kejahilan dia, karena kebodohan dan ketidaktahuan dia menempuh mencari jalan sendiri, kemudian meninggalkan Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah, kita akan membahas perkara yang betul-betul kita rindukan. Tidak ada satu manusia kecuali dia ingin hidup di atas hidayah. Jadi hidayah ini perkara yang dirindukan oleh semua manusia. Dan yang paling besarnya, sekarang ini kita berada di atas hidayah. Yang hidayah ini betul-betul diinginkan oleh Nabi kita untuk didapat oleh pamannya. Tapi hidayah ini tidak didapat oleh pamannya. Jadi masalah hidup itu bukan masalah di zaman Nabi atau di bukan zaman Nabi. Yang lebih penting daripada itu, Anda dapat hidayah atau tidak. Orang-orang yang hidup berjumpa, bahkan mendengar langsung dakwah Nabi, belum tentu dia dapat hidayah. Tapi ada orang-orang yang tidak menjumpai Nabi, tidak mendengar langsung dari lisan beliau, tapi dia beriman dengan apa yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-65. Ayat ini asbabun nuzulnya mautun Abi Thalib, meninggalnya atau wafatnya Abu Thalib, ala millati Abdul Muttalib, di atas agama Abdul Muttalib, ayah mereka, kakek Rasulullah SAW. Jadi ketika pamannya Abu Thalib, yang Abu Thalib ini membela Rasulullah, mendukung Rasulullah, kemudian mendampingi Rasulullah dalam dakwah, dan senang kalau ada orang yang masuk Islam. Tapi lamma hadarat Abu Thalib wafat, ketika Abu Thalib menjelang kematiannya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mendatangi beliau. Nah, ini dalil kalau ada non muslim yang mau meninggal, boleh didatangi, boleh didatangi. Rasulullah SAW mendatangi pamannya yang akan meninggal. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah. Di samping Abu Thalib yang mau meninggal, ternyata ada Abdullah bin Abi Umayyah yang dulunya masih kafir, tapi di kemudian hari dia dapat hidayah. Wa Abu Jahal, dan ada Abu Jahal. Jadi ada dua orang ini gembong-gembong kekafiran. Mereka hidup di zaman Nabi, mendengar Nabi, tapi ketika menjelangnya Abu Thalib meninggal, mereka belum beriman dengan Nabi. Kalau Abu Jahal meninggal dalam keadaan kekafiran. Faqalat lahu ya ammi, Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, Qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, dengan kalimat ini uhajulaka, saya akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW
memasang dirinya. Kalau ucapan ini kamu ucapkan, saya akan uhajulaka, saya akan bela kamu di hadapan Allah nanti. Nah, ini juga dalil bahwa orang masuk Islam itu dengan bersyahadat. Walaupun diakui, dia yakini Islam benar, tapi kalau dia tidak ucapkan syahadat, maka dia bukan orang Islam. Jadi Abu Thalib ini tahu Rasulullah itu benar. Dia yakin kemenakannya ini benar. Bahkan dia senang kalau ada orang masuk Islam, dia senang. Tapi sampai hidup dan menjelang kematiannya, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak pernah dia ucapkan itu. Jadi ketika menjelang matinya, wafatnya, Rasulullah SAW katakan, ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya akan membela kamu nanti di hadapan Allah. Faqala lahu. Kemudian temannya yang dua ini, Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal berkata, atargabu an millati Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah mengajak pamannya mau masuk Islam, Abu Jahal dengan Abu Umayyah berkata, apakah kamu benci, apakah kamu tidak senang dengan agamanya Abdul Muttalib? Dikenangkan bapaknya. Ini juga susahnya orang keluar dari kebiasaan. Kau jengkel kah? Kau tidak suka kah agamanya Abdul Muttalib? Bapaknya mereka, kakeknya Rasulullah SAW. Fa'ada alaihin Nabi SAW. Rasulullah SAW ulangi lagi. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Dengan kalimat ini, nanti saya bela kamu di hadapan Allah. Rasulullah ulangi, dia ulangi lagi. Atarghabu an millatil Abdul Muttalib, kamu bencikah agamanya Abdul Muttalib? Jadi ini apa? Detik-detik penentuan seseorang itu berada dalam kekalnya neraka atau kekalnya surga, itu di ujung hidupnya, di akhir hidupnya. Ada orang yang awalnya beriman, meninggal dalam keadaan naudzubillah min dzalik kafir, atau sebaliknya, karena amalan itu yang dianggap itu ujungnya. Nabi kita bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Jadi jangan tertipu, jangan terpedaya dengan pembukaan dan permulaan, tapi tetap siaga dan waspada dengan penghabisan dan penutupan. Jadi setiap kita itu tidak bisa membanggakan ibadah kita. Pertama, karena kita tidak tahu ibadah kita diterima atau tidak. Yang kedua, karena kita tidak tahu kita ini ditutup di atas apa. Nah, itulah hidayah ini yang kita butuhkan, yang kita rindukan, yang menjadi sebab supaya orang itu bisa istiqomah. Kemudian yang terjadi, fakana akhirun ma qala, dan yang terakhir bahwasanya huwa ala millati Abdul Muttalib. Ternyata Abu Thalib, paman Rasulullah yang mengasuh Rasulullah SAW, meninggal di atas agama Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Dia tidak beriman. Fa'aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW berjanji, la astaghfiranna laka ma lam annahu anka. Saya akan terus meminta ampunkan kepada Allah selama saya tidak dilarang. Jadi selama tidak dilarang, Rasulullah akan meminta ampunkan supaya pamannya diampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat ke-113.
Maka nalin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi. Jadi tidak pantas bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampunkan bagi orang yang musyrik. Jadi ini ayat turun berkaitan dengan wafatnya paman Rasulullah yang meninggal di atas kesyirikan. Maka nalin nabi walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, meminta ampunkan bagi orang-orang yang musyrik. Walau kanu ulil kurba, walaupun yang meninggal itu keluarga dekatnya. Jadi tidak boleh. Apakah orang tua, anak, keponakan, tante, bibi, om, paman, kalau dia meninggal di atas kesyirikan, non muslim, itu tidak boleh didoakan supaya Allah mengampuninya. Ini teguran. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk meminta ampunkan bagi orang-orang yang musyrik, walaupun mereka itu keluarga dekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka itu penduduk neraka jahim. Jadi kalau orang musyrik atau orang non muslim, kalau dia hidup boleh didoakan. Kalau dia sudah meninggal, tidak boleh. Walaupun dia orang tua, keluarga dekat, tidak boleh. Rasulullah SAW mendoakan supaya Islam ini dibantu, dikokohkan dengan dua orang, Abu Jahal atau Umar bin Khattab, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah, diberi hidayah Umar bin Khattab. Kemudian juga Allah menurunkan ayat surat Al-Qasas tadi berkaitan dengan wafatnya Abu Thalib, surat Al-Qasas ayat ke-65. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Rasulullah la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Jadi di sini cinta tabiat. Kalau orang berbuat baik sama kita, kadang-kadang kita cinta dia. Ini tabiat, bukan cinta agama. Karena cinta itu tidak boleh kecuali berdasarkan fillah, karena Allah, billah di atas agama Allah, dan lillah untuk Allah. Jadi di sini cinta tabiat. Rasulullah SAW dari umur 8 tahun diasuh oleh pamannya. Karena dia umur 6 tahun, ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. 2 tahun oleh kakeknya meninggal. Diasuh oleh kakeknya meninggal. Umur 8 tahun, Abu Thalib yang asuh beliau. Bahkan Abu Thalib lebih mencintai keponakannya daripada anaknya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Jadi secara tabiat, ya, kita cinta orang yang berbuat baik sama kita. Jadi Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Rasulullah la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Siapa yang dimaksud di sini adalah Abu Thalib, pamannya. Cinta tabiat. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini ranah, tidak ada campur tangannya Nabi, tidak ada campur tangannya manusia, dan orang yang meyakini Allah maha adil, maha bijaksana, maha mencintai, maha menyayangi, itu tidak pernah dia pakai akalnya untuk menilai Allah. Kenapa Allah dia tidak beri hidayah Abu Thalib, padahal Abu Thalib itu begini-begini. Nah ini tidak dipakai akal-akalan begitu.
Ada manusia itu kebablasan. Dia menggunakan akalnya untuk menghakimi Tuhannya. Kenapa di Tuhan itu orang cacat dikasih sakit lagi, padahal ada orang maksiat, berlumuran dosa, buat keonaran, kenapa tidak dikasih sakit saja? Kenapa tidak? Nah, ini yang begini-beginian yang bahaya ini. Karena dia mau nilai Tuhannya dengan kedangkalan akalnya. Ini ranah-ranah begini yang sekarang ini marak. Dia mau nilai Tuhannya dengan akalnya yang baru kemarin muncul. Ilmu Allah azali dan abadi. Azali itu tidak ada permulaannya, abadi itu tidak ada penghabisannya. Sementara akalnya dia baru kemarin ada. Ketika dia lahir baru muncul akalnya, baru dicipta. Kemudian dia mau pakai akalnya menghakimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang seperti ini diajak dulu kenal Allah, siapa itu Allah. Karena terlalu banyak manusia itu dikasih akal, katanya akal sehat, padahal tidak sehat. Bagaimana mau sehat akalnya? Dia mau tuntut penciptanya, dia mau adili Allah. Akal sehat kayak yang begitu? Padahal akalnya itu baru kemarin ada. Ketika dia lahir baru dicipta akalnya. Kemudian dia mau menghakimi ilmu Allah yang azali dan abadi. Jadi tahu-tahu dirilah kita ini. Ada ranah yang di situ boleh kita berpikir, tapi ada ranah yang di situ kita dengar dan taat saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya kenapa dia berbuat. Jadi tidak usah pernah mengkritik Allah. Kenapa Allah dia ciptakan iblis padahal kalau tidak ada iblis kan kita masuk surga semua. Berarti ini Allah dia mulai setan masuk di akalnya. Karena dia tidak paham. Suruh baca Al-Quran, bukan Al-Quran yang dia baca, tidak tahu berita-berita apa yang dia baca. Baru kayak jadi pahlawan. La yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanya dia berbuat. Mau dia wajibkan ini, mau dia tidak wajibkan ini, dia mau haramkan, tidak boleh ditanya-tanya. Wahum yus'alun. Anda yang ditanya. Tidak usah tanya kenapa Allah ciptakan iblis. Anda ditanya kenapa kamu ikuti godaannya iblis. Kenapa kamu ikuti godaannya iblis? Padahal ada nasihat dari malaikat. Jadi perkara-perkara yang di situ tidak diucapkan dan tidak diyakini oleh orang-orang berilmu, justru di situ dia gentayangan pikirannya. Kenapa yang haram-haram yang enak-enak diharamkan? Banyaknya yang enak-enak halal. Kenapa pikiran Anda pergi cari-cari yang haram? Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini berkaitan dengan wafatnya Abu Talib. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan hidayah siapa yang Allah cintai. Abu Sufyan. Abu Sufyan itu 3 kali memimpin peperangan melawan Nabi. 3 kali ini. 3 kali dia pimpin peperangan, dia lawan Nabi, dia mau bunuh Nabi. Tapi tidak kesampaian niatnya. Dan pada saat Fathul Makkah tahun ke-8 Hijriah, Abu Sufyan, Muawiyah termasuk ibunya masuk Islam. Nanti 21 tahun Nabi berdakwah baru dia masuk Islam. Abu Talib yang di samping Rasulullah jadi orang tua Rasulullah, belum Rasulullah jadi Nabi, dia sudah di sampingnya sampai Rasulullah jadi Nabi, sampai dia meninggal dia lihat mukjizat, dia tahu kebenaran, dia tidak dapat hidayah. Nah, ini misteri hidayah. Jadi hidayah itu bukan di lidahnya ustadz, bukan di lisannya Nabi, bukan di penjelasannya para ulama, tidak. Hidayah itu murni milik Allah.
Jadi minta kepada Allah. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, tidak ke masjid. Ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, tapi 5 waktu di masjid. Ada orang yang masih muda, gesit, cekatan, lincah, berat, bahkan tidak pernah melangkah ke masjid. Tapi ada orang tua yang sudah jalannya tertatih-tatih, tapi rajin ke masjid. Apa sebabnya itu? Nah, itu sebabnya hidayah. Nah, itulah misteri hidayah. Siapa yang Allah mau pilih, Allah kehendaki, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menutup firman-Nya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang lebih pantas dapat hidayah. Jadi tidak usah ajari Allah kenapa ini tidak dikasih hidayah, kenapa ini dikasih hidayah. Tidak usah ajari Allah. Allah Maha tahu. Sekarang kita pikir-pikir dulu. Kita ini lahir di negeri Islam, berteman, bertetangga dengan orang Islam, bahkan berumah tangga dengan orang Islam, orang tua kita Islam. Ini hidayah. Pernah berpikir kalau kita lahir di negeri yang tidak ada agamanya sana ini, Anda mau jadi apa di situ? Dari kecil didoktrin tidak ada Tuhan. Ini dunia ada terjadi dengan sendirinya. Pernah berpikir seperti itu? Ini hidayah loh ini. Yang ada pada kita ini hidayah. Ini mahal sekali. Dunia dan seluruh isinya tidak ada nilainya dengan hidayah yang sekarang kita miliki, Islam. Karena orang meninggal dalam keadaan tidak Islam, selamat tinggal kebahagiaan. Tidak akan ada lagi kebahagiaan dan tidak akan ada lagi kesenangan. Semua adab, penderitaan dan siksa akan dia dapatkan. Jadi kita ini semiskin-miskinnya kita, sekere-kerenya kita, penyakit demi penyakit, ujian demi ujian. Kalau kita Islam, ini bekal masa depan. Ada masa depannya kita. Hanya ini kan sekarang jarang dikampanyekan. Tidak tahu kenapa dan mengapa. Ini nikmat terbesar jarang sekali diumbar. Padahal ini perkara yang betul-betul harus kita bersyukur dan menjaga kesyukuran ini. Kalau ketemu, kayaknya saya ini tidak bisa dapat uang sebanyak teman saya. Kayaknya saya tidak bisa bangun rumah semewah teman saya. Nah, yang dibicarakan masalah dunia saja, tidak pernah diungkit-ungkit masalah hidayah iman ini. Alhamdulillah, biar kita begini, yang penting kita tetap ibadah, tetap sholat, tetap bersyukur. Ini nikmat-nikmat yang sedikit orang kerjakan. Yang ada di pikirannya itu hanya dunia saja. Kalau tidak kaya berarti tidak ada masa depan. Kalau tidak berkuasa, tidak punya kedudukan, kalau fisiknya cacat atau badannya sakit, berarti sudah habis, sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Nah, cuma begitu-begitu saja. Orang bahagia itu beda dengan orang senang. Kalau senang itu dia tidak perlu iman. Orang mau bersenang-senang tidak perlu iman. Mau beriman, mau tidak beriman, dia bisa senang-senang. Kalau makan yang dia suka, minum yang dia senangi, keinginan, hobi yang di situ tersalurkan, dia senang. Bahkan senang itu tidak perlu akal. Hewan dia bisa bersenang-senang padahal tidak ada akalnya. Ada ikan di akuarium, kalau kasih nasi malas makan dia. Tapi kalau dibelikan itu makanan toko, pas dikasih jatuh langsung berebutan, senang dia. Ikan saja dia tahu mana senang, mana tidak senang, mana suka, mana tidak suka. Tidak perlu pakai akal. Hewan saja dia bisa senang.
Jadi kalau mau senang-senang, tidak perlu pakai akal. Orang gila saja ditahu kalau dia senang atau dia marah. Itu kalau masalah senang loh. Tapi kalau orang bahagia, tidak bisa orang bahagia kecuali pakai iman. Nabi yang diberi ujian bertubi-tubi, diberi penyakit, diberi kemiskinan, diberi berbagai macam musibah, itu kebahagiaannya luar biasa. Padahal mereka itu dalam kondisi yang kalau manusia biasa sudah putus asa. Gara-gara apa? Ya gara-gara iman, karena mereka kenal Allah, tahu ilmunya bahwa ujian dan cobaan ini bukan untuk menghukum, tapi untuk menyeleksi sejauh mana keimanan kita dan kesabaran kita. Jadi hidayah yang dimiliki Allah adalah hidayah taufik wal qabul. Nah, itu hidayah yang dimiliki oleh Allah. Dan ini hak Allah yang tidak dimiliki manusia siapapun dia. Adapun hidayah bayan, menjelaskan, hidayah menjelaskan itu dimiliki para nabi dan manusia selain nabi, yaitu para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah di atas jalan yang lurus. Maksudnya hidayah penjelasan dan keterangan. Ini disebutkan Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-52. Jadi Rasulullah itu bisa memberikan hidayah. Hidayah apa yang Rasulullah miliki? Hidayah bayan dan burhan, menjelaskan dan menerangkan. Dan hidayah ini akan ada terus sampai hari kiamat. Karena ulama menyampaikan kebenaran, ustadz-ustadz menjelaskan tentang al-haq al-batil. Jadi hidayah ini dimiliki oleh Nabi dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Maksudnya hidayah bayan wal burhan, menjelaskan dan menerangkan. Tapi kalau hidayah taufik wal qabul, menerima atau tidak menerima, ini tidak ada di lisannya manusia. Ini murni hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang dia cintai. Jadi ini hiburan. Kalau ada orang kita sudah nasihati, kita sudah ajak, kita sudah semangati untuk ikut kebenaran, tapi dia belum tergerak hatinya, tidak usah sedih. Karena memang hidayah qabul buat taufik ini bukan di lisannya manusia. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berapa menit lagi salat Isya? Berapa menit? Ya? Oh, masih banyak ya. Sekarang saya jelaskan tentang hidayah. Di dalam risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa Allah menerangkan di dalam Al-Quran hidayah itu ada 4. Ini hidayah yang ada di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Hidayah itu secara bahasa artinya ar-rasyad atau ad-dalalah, bimbingan, petunjuk. Ini secara bahasa. Di dalam Al-Quran kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Allah menjelaskan ada 4 hidayah. Yang pertama, hidayatul ammah, hidayah yang umum. Ini hidayah diberikan kepada semua makhluk.
Allah berikan kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan alam semuanya. Allah berfirman dalam surat Thaha. Ini tanya jawab antara Nabi Musa, Nabi Harun dengan Fir'aun. Fir'aun bertanya, "Ya Musa, siapa Tuhanmu?" Nabi Musa menjawab, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai' khalqahu tsumma hada." Nabi Musa menjawab, "Tuhanku, Robku yang saya sembah, yaitu Allah yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya." Allah yang cipta semua makhluk, kemudian Allah beri dia hidayah. Nah, ini hidayah umum. Hidayah yang Allah berikan kepada hewan untuk berkembang biak. Hidayah yang Allah berikan kepada hewan untuk menjaga diri. Ada hewan itu, dia bikin sarang. Manusia tidak sampai pikirannya, hewan itu bisa. Siapa yang ngajari? Itu Allah. Ada laba-laba, dia buat sarangnya itu rapi, terukur, padahal dia tidak bawa meter itu laba-laba. Kemudian lebah. Lebah itu dia punya sarang segi berapa itu? Segi 6 atau segi 5. Itu betul-betul bentuk yang paling sempurna dalam menampung. Jadi dibentuk begitu sarangnya, mereka yang bikin, kemudian ditaruh di situ madu, kemudian letakkan telur, nanti telurnya menetas, kemudian minum madu itu supaya bisa jadi makhluk yang seperti mereka. Siapa yang ajari itu lebah? Allah. Berang-berang dia bikin sarang di bawah laut, kumpulkan kayu, kumpulkan ranting, jadi sarang. Burung, dia cari satu utas demi satu utas ranting atau daun-daun kering, kemudian dia anyam sendiri. Ini siapa yang berikan hidayah ini? Ini Allah. Kemudian tumbuh-tumbuhan, dia isap dia isap sari-sari pati yang ada di tanah, unsur ini, unsur itu, kemudian dia kombinasikan dengan matahari, terjadi fotosintesis. Siapa yang ajari itu? Nah, itu hidayah. Alam bergerak, malam tidak pernah mendahului siang, siang tidak pernah mendahului malam. Tata surya, ini semua hidayah. Nah, ini hidayah umum. Termasuk manusia yang Allah beri hidayah akal. Hidayah akal. Ini hidayah yang paling bawah. Hidayah umum, tapi nilainya hidayah ini lebih hebat daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau Anda dikasih uang 1 triliun atau 10 triliun, tapi akal Anda diambil, mau? Saya kasih uang kamu 1 triliun atau 10 triliun, tapi saya ambil akalmu, kau jadi orang gila, mau? Maka orang itu menjawab, tidak mau. Padahal ini hidayah yang paling rendah tingkatannya, hidayah akal untuk manusia. Jadi jangan main-main. Anda ini berakal dan itu sudah berada di atas hidayah yang sangat hebat daripada harta. Orang gila dikasih uang 1 triliun, enggak ada gunanya. Orang gila itu dia butuh tong sampah, dia main-main di situ, garuk-garuk sampah. Dia tidak butuh baju bagus, dia butuh baju yang robek-robek. Nah, itu yang pertama. Kita cerita seperti ini supaya Anda tidak minder dalam hidup ini, bahwa Anda itu ternyata dimuliakan oleh Allah hanya karena kita tidak punya ilmu. Jadi kita kadang-kadang menilai diri kita dengan penilaian yang itu di atas kejahilan. Yang kedua, hidayah bayan wal irsyad, hidayah penjelasan dan keterangan. Nah, ini yang disebutkan tadi di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-52. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar memberikan hidayah di atas jalan yang lurus. Jadi Rasulullah SAW itu menerangkan, menjelaskan, ulama-ulama juga, para ustadz juga menjelaskan. Ini namanya hidayah irsyad wal bayan. Dan itu sudah sampai kepada kita. Siapa yang tidak tahu yang haram? Siapa yang tidak tahu yang Allah cintai? Nah, itu hidayah irsyad wal bayan.
Siapa yang tidak tahu ini wajib, siapa yang tidak tahu ini tidak wajib. Itu namanya hidayah irsyad wal bayan. Itu hidayah kedua. Diutusnya Nabi, maka hidayah ini tersampaikan. Yang ketiga, hidayah taufik wal qabul. Ini hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah. Rasulullah SAW dan para nabi berdakwah saja. Adapun ada yang ikuti atau tidak ikuti, itu bukan tugasnya Nabi. Rasulullah SAW ditampakkan dari nabi pertama, kemudian kata Rasulullah, ra'aitun nabi ma'ahu rahtun. Ada saya lihat nabi pengikutnya tidak sampai 9. 3 sampai 9. Wan nabi ma'ahu rajulan. Ada nabi pengikutnya 2 orang. Ada nabi pengikutnya 1 orang. Wan nabi laisa ma'ahu rajulun. Dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Padahal nabi sudah memberikan hidayah irsyad wal bayan, tapi pengikutnya tidak menerimanya. Dan nabi kalau dia sudah berdakwah kemudian tidak ada pengikutnya, berhasil. Tidak ada nabi yang gagal. Karena nabi itu bukan cara kebetulan. Kebetulan dia jadi nabi. Tidak ada orang kebetulan jadi nabi. Nabi itu sudah dirancang untuk sudah dipersiapkan dia. Manusia-manusia yang dipilih. Kalau nabi itu tidak ada pengikutnya, tidak diperintah, kenapakah kau dakwah tidak ada pengikutmu? Ganti-ganti itu cara berdakwah. Kenapa? Tidak begitu. Jadi nabi itu diajari ilmu, kemudian itu yang dia sampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah, sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, hidayah taufik wal qabul. Ini hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah. Nabi Nuh, dia dakwai istrinya, dia dakwai anaknya, tapi sampai anaknya meninggal tidak beriman, bahkan dia ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Dan hidayah yang paling sempurna, hidayah untuk masuk surga. Nah ini, ada orang diberi akal, dapat hidayah umum, sudah dengar Nabi dan Rasul, dia imani, sudah beramal, dia dapat hidayah taufik wal qabul. Dan yang paling puncaknya, ini hidayah yang paling mahal, hidayah masuk surga. Karena tidak semua orang yang dapat 3 hidayah itu masuk surga. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-43, wa qalu, ini penduduk surga, ketika dia masuk surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji hanya milik Allah, hadana lihada, yang telah memberikan kami hidayah untuk bisa masuk ke surga. Jadi masuk surga itu butuh hidayah khusus. Ini puncak dari puncak hidayah. Bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Jadi alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Dan sebelumnya kami tidak bisa masuk surga kalau Allah tidak memberikan kita hidayah ini. Dan orang masuk surga itu syaratnya 3. Yang pertama, dia meninggal tidak melakukan pembatal keimanan, atau dia meninggal dalam keadaan Islam. Ini syarat dapat hidayah yang paling tinggi. Kalau orang meninggal dia melakukan pembatal keimanannya, belum bertaubat, maka tidak mungkin selamanya masuk surga. Yang kedua, dia ikhlas. Dia meninggal Islam, tapi amalannya tidak ikhlas, dikali 0. Orang yang pertama kali masuk neraka itu orang-orang yang hebat, yang mati syahid, yang berderma, kemudian yang belajar ilmu. Tapi dia pertama masuk neraka gara-gara tidak ikhlas. Kemudian yang ketiga, mutaba'ar Rasul. Amalannya itu amalan soleh yang cocok dengan dalil. Jadi kalau beramal ikhlas tapi tidak cocok dengan dalil, itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal yang tidak ada dalilnya dari kami, kata Nabi, maka amalan itu tertolak. Jadi mau masuk surga, pertahankan 3 hidayah ini. Hidayah Islam, jaga jangan sampai melakukan pembatal-pembatal Islam, penggugur-penggugur keimanan. Yang kedua, ikhlas di semua amalan.
Dan yang terakhir, harus mengikuti petunjuk dan sunnah yang Rasulullah contohkan. Tidak usah terpengaruh dengan banyak yang suka, banyak yang senang, ramai yang kerjakan. Dia kalau tidak ada dalilnya, itu tidak ada manfaatnya. Karena dia bukan amal soleh. Amal soleh itu amal yang mencocoki sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW. Allah alam bisawab. Ini hidayah-hidayah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan kita setiap hari meminta minimal 17 kali, ihdina, berilah kami hidayah ya Allah, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah beri hidayah dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Allah alam bisawab. Kita banyak berdoa dan saling mendoakan, karena hidayah itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Ketika kita dapat hidayah berikutnya, kita masih butuh hidayah sebelumnya, dan kita butuh lagi hidayah setelahnya. Karena orang beramal jangan GR dulu, karena kalau dia tidak istiqomah di atas amalannya, ini berarti hidayahnya belum sempurna.